Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tanda orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat atau dari setan, saudaraku. Di dunia ini kita percaya kuasa Tuhan Yesus terus bekerja, tetapi saudaraku ada juga kuasa roh jahat yang terus menerus menggoda supaya manusia melawan Tuhan Yesus. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus supaya kita jangan jatuh ke dalam tipu muslihat kuasa jahat atau setan. Pada saat ini saudaraku, kita akan belajar dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, kita akan belajar saudara 3 tanda orang yang dirasuk setan dan 3 tanda orang yang sudah dibebaskan dari kuasa setan oleh Tuhan Yesus. Kita akan melihat dari orang Gerasa ini saudaraku. Yang pertama saudara, 3 tanda orang yang dirasuk setan. Kita lihat orang Gerasa ini gimana? Yang pertama, tidak punya malu dan tidak betah di rumah, gelisah saudaraku, dan suka pergi ke kuburan atau mempunyai hubungan okultisme saudara. Lukas 8 ayat 26 sampai 28 berkata, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di sebelah Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan. Jadi banyak setan saudara. Dan sudah lama ia tidak berpakaian, nggak pakai baju, dan tidak tinggal di rumah saudaraku, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata kepadanya dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku, kata setan itu saudara. Dalam ayat 27 dengan jelas dikatakan bahwa orang itu yang dirasuk setan-setan ini saudara tidak berpakaian, nggak pakai pakaian, nggak punya rasa malu, tidak tinggal di rumah saudara, tapi tinggalnya di mana? Di kuburan, di pekuburan. Inilah tandanya yang pertama saudara, orang yang dirasuk setan saudara. Dan yang kedua, ia diseret oleh roh jahat itu ke tempat yang sunyi dan tenaganya besar saudara, karena dikuasai oleh roh jahat. Lukas 8 ayat 29 mencatat, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dengan belenggu saudaraku. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Nah saudara, inilah tanda yang kedua orang yang dirasuk setan. Dia diseret ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi, sulit dikendalikan saudaraku. Karena kuasa setan merasuknya, menguasainya, tenaganya sangat besar. Walaupun diikat dengan belenggu saudaraku, itu bisa diputuskan. Dan tanda yang ketiga orang yang dirasuk setan adalah kehilangan kepribadian yang asli. Lukas 8 ayat 36 berkata, dan Yesus berkata kepadanya, siapa namamu? Tapi dia tidak menjawab namanya sendiri. Jawab dia adalah Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Nah saudara, orang yang dirasuk setan atau setan-setan saudara kehilangan kepribadiannya yang asli. Saat ia ditanya saudara, dia bisa ngawur, jawabannya kemana-mana. Jati dirinya gak jelas saudaraku. Seperti orang Gerasa ini, ditanya siapa namanya, dia menjawab Legion. Itulah saudara tanda orang yang dirasuk setan. Dan kita lihat saudara 3 tanda orang yang sudah dibebaskan dari kuasa setan atau kuasa roh jahat. Yang pertama, ia dekat dengan Tuhan Yesus, sudah sopan atau sudah waras dan tidak gila lagi. Nah Lukas 8 ayat 35 sampai 36 mencatat, dan keluarlah orang-orang itu melihat
apa yang telah terjadi, mereka datang kepada Yesus, mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan oleh setan-setan itu, yaitu orang Gerasa itu, saudara, duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka, dan orang-orang yang melihatnya sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ini tandanya, saudaraku, orang yang sudah dibebaskan dari kuasa setan, saudaraku, dia sudah mulai tahu sopan santun, tidak telanjang lagi, dan sembuh, sudah waras, saudaraku ya. Dan tanda yang kedua, orang yang dibebaskan oleh kuasa setan ada kerinduan untuk mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Lukas 8 ayat 38a berkata, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Tuhan Yesus. Luar biasa, saudaraku. Ya. Jadi orang yang tidak suka menyertai Tuhan Yesus, tidak setia kepada Tuhan Yesus, itu orang-orang yang dikuasai setan, saudara. Jadi orang Gerasa ini yang sudah dibebaskan dari setan-setan sekarang mempunyai kerinduan untuk mengikut Yesus, untuk melayani Yesus, saudaraku. Ini tanda orang yang sudah dibebaskan dari kuasa setan atau roh jahat. Saudaraku ya, mari kita juga sungguh-sungguh mau melayani, mengikut Tuhan. Dan tanda yang ketiga, orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat atau kuasa setan itu menjadi saksi Tuhan Yesus dalam pekabaran Injil. Ini luar biasa. Lukas 8 ayat 38b sampai 39 berkata, tetapi Yesus menyuruh dia atau orang Gerasa itu yang sudah dibebaskan dari setan, pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Luar biasa, saudara. Jadi setelah dia dibebaskan dari setan, saudara, terlihat tandanya, saudaraku, bahwa ia sekarang melakukan misi pekabaran Injil, misi Allah kepada keluarganya, bahkan ke seluruh kota. Dia memberitakan tentang Yesus Juru Selamat. Puji Tuhan. Jadi saudara, saya ulang lagi, inilah 3 tanda orang yang dirasuk setan dan tidak 3 tanda yang sudah dibebaskan dari setan. Yang pertama, 3 tanda orang yang dirasuk setan. Yang pertama, saudara, ya, orang itu jauh dari Tuhan, saudaraku ya. Dia jauh dari Tuhan. Dia diseret-seret oleh roh jahat ke tempat-tempat yang sunyi, saudaraku. Kemudian dia kehilangan kepribadian. Kemudian kalau orang sudah dibebaskan oleh roh jahat, dia dekat dengan Tuhan, sudah sopan, sudah waras, sudah pakai baju, tidak gila lagi. Yang kedua, dia punya kerinduan untuk mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Dan kemudian dia juga menjadi saksi Tuhan Yesus dalam pekabaran Injil. Amin, saudara. Lukas 8 ayat 35 berkata, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang yang telah ditinggalkan oleh setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Saudara, sudah waras, maka takutlah mereka. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar dari orang Gerasa dalam Lukas 8. Bahwa orang yang dirasuk setan, mereka jauh dari Tuhan, tidak berpakaian, tidak waras. Tetapi orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat, waras, berpakaian, sudah sembuh, mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan mau dipakai untuk melakukan misi pekabaran Injil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini, dan juga bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.